Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang pertama dan yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang atas karunia-Nya dan nikmat-Nya lah kita masih diberikan kesempatan untuk kembali bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam juga telah kita curahkan kepada Nabi kita, junjungan kita, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta para beliau, para sahabat beliau, tabi'ut tabi'in, serta kita selalu umatnya hingga di sana pula. Amin 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 ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, izinkan saya menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Generasi Qur'ani Menyongsong Indonesia Baru. Hadirin yang berbahagia, generasi seorang pemuda adalah sekelompok orang yang memiliki potensial dalam melakukan. Seorang generasi muda memiliki tingkat kecerdasan, stamina, semangat, serta hal baik lainnya, sehingga pemuda berperan penting dalam peradaban yang akan datang. Namun nyatanya, pemuda Indonesia adalah pemuda generasi yang mereka lemah secara pikiran, lemah secara akal, lemah secara pemahaman agama. Inilah yang menyebabkan generasi yang menyebabkan negeri ini adalah negeri yang rusak, menyebabkan negeri ini adalah menjadi negeri yang lemah. Inilah generasi yang ditakuti oleh Rasulullah. Inilah generasi yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Rasulullah berkata sebelum meninggal, Rasulullah berkata, umat, bagaimana dengan umatku? Bagaimana dengan umatku di akhir zaman kelak? Apa yang dia lakukan? Apa yang dia bekerja? Apa yang dilakukan? Apakah mereka masih berpegang teguh kepada Al-Quran? Atau mereka menyeleweng dari Al-Quran? Inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Rasulullah menangis. Rasulullah mengkhawatirkan umatnya. Di saat yang lainnya, di saat Rasulullah sebelum meninggal, beliau mengkhawatirkan umatnya, berkata, umati. Bagaimana dengan hadirin yang berbahagia? Masihkah semangat mendengarkan pidato saya? Masih. Kalau masih semangat, saya ingin ngetes semangat para hadirin yang berbahagia, karena kita adalah generasi muda harus memiliki tingkat semangat yang tinggi karena menyongsong Indonesia. Maka saya cek dari, kalau saya bilang semangat pagi, karena pagi luar biasa. Ya, walaupun sekarang jam 3, semangatnya harus tetap pagi, karena pagi melambangkan fresh. Badan ini semangat, masih segar. Ini ya yang harus dimiliki oleh generasi muda Indonesia. Karena apa? Walaupun pagi sampai malam tetap melakukan kegiatan yang baik. Walaupun ini sore tapi semangat tetap pagi. Kalau saya bilang semangat pagi, jawabnya pagi luar biasa. Ya, dan mulai. Wahid Ismail saya. Semangat pagi luar biasa. Alhamdulillah semuanya semangat. Ini yang menjadikan generasi kita adalah generasi terbaik. Semangat, berawal dari semangat, lalu kan niat, lalu menjadi tekad. Ini yang harus ditanamkan kepada generasi kita. Generasi Qur'ani menyongsong Indonesia lagi. Hadirin yang berbahagia, generasi muda, generasi Indonesia dalam keadaan gawat generasi. Indonesia dalam keadaan generasi yang memiliki tingkat kecerdasan juga pemahaman agama yang lemah. Karena apa? Karena mereka tidak menggunakan Al-Quran sebagai pedoman hidup mereka. Seharusnya generasi Indonesia menjadi sorotan bagi dunia, bukan malah sebaliknya, malah melihat kasus di setiap daerah. Indonesia seharusnya memiliki generasi yang disorot oleh dunia, yang disorot, yang dicontoh oleh pemuda-pemuda dari negeri lain. Ini adalah cita-cita kita. Ini adalah cita-cita yang harus dimiliki oleh generasi kita. Hadirin yang berbahagia. Karena apa? Karena generasi Rasulullah adalah generasi sebaik-baik generasi,
telah disampaikan oleh beliau dalam sabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik di antara kalian adalah mereka yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Generasi Rasulullah adalah generasi yang khair, sebaik-baik generasi. Karena apa? Karena Rasulullah hanya ingin menginginkan kemenangan, hanya ingin kebangkitan, maka harus sebaik-baik generasi. Generasi yang baik adalah generasi yang mereka ta'allama. Ta'allama dari kata bahasa Arab, ta'allama ya ta'allamu ta'allim, yang artinya apa? Belajar. Di sini belajar bukan hanya belajar ilmu matematika, bukan belajar tentang ilmu fikih, bukan belajar tentang ilmu fisika, bukan belajar tentang ilmu sains, tapi di sini ta'allama al-Qur'an, belajar Al-Qur'an. Ini generasi yang diinginkan oleh Rasulullah. Inilah generasi yang diinginkan oleh Rasulullah. Karena apa? Karena generasi sebenarnya adalah generasi yang mereka berpegang teguh kepada Al-Quran, yang mereka merindukan surganya, yang mereka menginginkan Al-Quran sebagai nilai-nilai dalam membangun. Tidak berhenti hanya di situ, tetapi Rasulullah juga memerintahkan wa'alama. Apa wa'alama? Wa'alama adalah mengajarkan. Mengajarkan yang ini apa? Mengajarkan kepada generasi selanjutnya. Enggak diambil sendiri. Generasi selanjutnya juga harus melanjutkan. Karena tidak ada satu generasi, harus satu generasi itu menyentak generasi lainnya, membangun generasi lainnya, bukan diambil sendiri. Karena apa? Kita belajar Al-Quran lalu mengajarkan, ini adalah pahala yang besar. Ini adalah yang diimpikan oleh Rasulullah. Maka kita bersama-sama hari ini berbahagia untuk selalu belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran untuk generasi kita, untuk Indonesia bangkit. Hari ini yang berbahagia. Allah Subhanahu Wa Taala di balik itu juga memerintahkan kita untuk senantiasa membangun, mencetak generasi. Tidak boleh meninggalkan generasi yang lemah di belakang, seperti yang disebutkan, seperti yang diwahyukan, seperti yang difirmankan oleh Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 50. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan syadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan generasi yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraan mereka. Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mengucapkan tutur kata yang baik. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita dalam firman-Nya bahwasanya kita harus membentuk generasi, kita harus mencetak, mengkader generasi yang akan melanjutkan kebangkitan Indonesia ini. Indonesia merdeka dengan aneh sekali, tetapi Indonesia merdeka dengan yang lain-lain. Merdeka secara fisik, ini juga harus merdeka secara akal, secara generasinya. Generasinya harus menggunakan Al-Quran, Al-Quran di dadanya, Al-Quran di pikirannya, Al-Quran di sehari-harinya. Karena apa? Kalau tidak dengan Al-Quran, maka akan dengan yang lain. Tidak mungkin generasi yang tidak menggunakan Al-Quran itu mereka melakukan hal yang baik. Karena apa? Pasti Al-Quran adalah kebenaran, Al-Quran adalah hak. Maka kalau generasi menggunakan Al-Quran menggunakan kebenaran, maka bangsa ini akan hidup berlanjut. Karena generasi yang akan melanjutkan kepemimpinan yang ada di Indonesia ini. Karena apa? Ada pepatah bahasa Arab yang mengatakan subhanallah rijal, yang artinya semoga masa ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Kita generasi yang harus mencetak generasi berikutnya juga untuk menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Karena apa? Karena pemuda
nanti tidak bisa melanjutkan. Kenapa? Tua, renta, bingung mau ngapain, maka pemuda. Karena pemuda itu semangat, pemuda yang memiliki kegigihan, pemuda itu memiliki kecerdasan yang lebih. Apalagi kalau pemuda itu menggunakan Al-Quran. Karena apa? Al-Quran adalah hak. Al-Quran adalah hak. Al-Quran adalah kebenaran. Al-Quran adalah petunjuk Buddha. Maka Al-Quran harus ada di aspek kehidupan sehari-hari. Hadirin yang berbahagia, melalui ceramah singkat ini, saya ingin mengajak hadirin yang berbahagia untuk selalu hafal Al-Quran dan mengajarkannya, menghafal, menghayati, dan memahami arti dan makna Al-Quran, serta mengamalkan Al-Quran dalam aspek kehidupan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum.